Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Ismail dari Fakultas Syariah kelas AS2B. Saya di sini akan melaksanakan tugas dengan menjawab soal atau pertanyaan UTS dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, yang pertama itu jelaskan perbedaan antara perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi dan berikan contoh. Nah, perilaku korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan tindak pidana itu orang yang melakukan korupsi. Ada orang-orang yang menjalankan korupsi. Contohnya itu suap menyuap, ada penggelapan uang hingga itu semua bisa merugikan negara atau merugikan perusahaan setempat atau merugikan rakyat gitu. Baik, yang kedua ada dampak dari korupsi, yaitu menurut KPK meliris bahwa Indonesia mempunyai banyak dampak korupsi yang tinggi hingga bisa merugikan negara. Nah, di sini salah satu atau beberapa contoh dari dampak korupsi itu di bidang sosial, ada demokrasi, politik, perekonomian hingga ke masyarakat sampai keluarga. Nah, munculnya dampak korupsi ini bisa membuat negara kita banyak terjadinya tingkat kemiskinan, banyak kerugian, banyak pengangguran juga, dan juga bisa adanya tingkat hutang yang tinggi atau hutang negara yang begitu, atau hutang negara yang akan melonjak tinggi. Nah, begitu. Dan yang ketiga itu ada jelaskan tingkatan korupsi. Yang aku ketahui ada pertama itu ada betrayal of trust, pengkhianatan kepercayaan. Atau pengkhianatan kepercayaan ini merupakan bentuk korupsi yang sederhana. Semua itu orang tentunya akan berkhianat jika dia tergiur dengan duniawi misalnya. Nah, dengan dia mengkhianati kepercayaan amanat yang diterimanya. Nah, itu bisa dibilang koruptor. Amanat itu berupa apapun, baik maupun tidak baik. Baik, dan yang kedua ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power ini merupakan korupsi tingkat menengah, merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan baik tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktur lainnya. Dan ada juga material benefit atau mendapatkan keuntungan material yang bukan hanya melalui kekuasaan. Ada juga penyuapan atau bribery, mencakup tindakan yang memberi suap menyuap baik berupa uang maupun barang gitu. Ada juga fraud, tindakan ini merupakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Nah, begitu. Dan yang keempat jelaskan mengapa orang melakukan korupsi. Nah, ini dia ada 3. Pertama itu, mengapa mereka melakukan korupsi? Karena korupsi itu terjadi karena pelakunya ada kesempatan. Nah, di mana mereka melihat ada peluang untuk melakukannya, nah di situ mereka melakukan korupsi. Kedua, mendapat tekanan dari lingkungan sekitar atau keluarga atau kerabat. Nah, begitu. Biasa kan kalau kita sudah ada perusahaan, udah banyak memasukkan uang, kita diberi kepercayaan. Nah, ada tekanan dari keluarga ataupun lingkungan atau atasan kita yang memaksa atau membuat tergiur kita untuk melakukan korupsi. Nah, itu salah satunya. Nah, ada juga yang ketiga, korupsi terjadi karena adanya pembenaran. Nah, gitu. Dan yang kelima ini jelaskan kenapa korupsi di Indonesia makin bertambah. Nah, kenapa makin bertambah? Karena pertama itu, korupsi itu bukan akhir dari segalanya. Orang yang melakukan korupsi, dia masih berpikir, kalau saya lakukan, hukumannya tidak untuk selamanya, tidak untuk membuat dia mati. Jadi, dia bisa melakukannya terus-menerus. Karena menurutnya itu ada keuntungan baginya, walaupun orang-orang di sekitarnya itu rugi. Kedua itu, tidak ada upaya kuat dari pemerintah.
Nah, seperti tahun lalu yang saya tahu ada pembubaran KPK yang mereka ingin bubarkan KPK. Nah, di situ pemerintah tidak kuat untuk melayani atau memperkuat KPK ini. Nah, ketiga itu korupsi bukan hanya upaya individu, tapi korupsi itu sistem yang sangat kuat. Korupsi itu bukan hanya satu orang yang melakukan korupsi itu bukan hanya satu orang, tapi banyak dan ada yang bisa memperkuat dari korupsi itu. Keenam ini, yang terakhir, menurut pendapat kami, bagaimana kinerja KPK setelah revisi Undang-Undang KPK. Nah, ini saya belum terlalu mengerti, jadi saya masih baca. Nah, dari revisi Undang-Undang KPK ini, ada sejumlah poin yang dianggap akan melemahkan KPK, antara lain dari keberadaannya Dewan Pengurus KPK, yang diluputinya sejumlah kewenangan KPK terkait dalam penyelidikan dan penuntunannya. Nah, karena ini ada yang menganggap bahwa pihak-pihak revisi Undang-Undang KPK saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindasan atau penindakan ataupun pencegahan, maka hal ini tidak ada kebenaran. Baik, sekian untuk jawaban saya. Mungkin ada yang bertele-tele atau ada yang salah atau yang cukup kurang untuk dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.